主内弟兄，很高兴又跟大家见面了。Bergembira juga kita bertemu kembali di dalam ibadah streaming。我们不知不觉在我们已经8月份了，我们今天8月2号又在我们要领受圣餐的日子。Kita memasuki awal Agustus, kita akan menerima perjamuan kudus。我们鼓励大家还是继续要专注神的话， kita semua tetap berfokus kepada firman Tuhan。 在这个困难的时刻里， dalam masa-masa sulit ini， 我们要真正的大家要有一个合一的心， kita semua tetap harus bersehati 来领受神赐给我们的。 kita harus tetap semua menerima apa yang Tuhan ingatkan。 主耶稣不断的要教导，而且要我们去行。 Tuhan tidak hanya mengajarkan, Dia juga mau kita hidup sebagai pelaku firman。 让我们大家也学习如何进入在神的同在里。 Kita mau belajar bagaimana kita masuk di dalam hadiratnya。 在这几周里头，我们长老也一直教导有关 Korintios。 那Tuhan kita terus mengajarkan kita tentang Korintios。 Korintios 就是来自一个拉丁词语。 Dia berkata bahwa Korintios itu dari kata Latin。 我们要活在神的同在里， kita mau hidup di dalam hadiratnya。 活出 Korintios 就是整个生命在上帝的同在之中。 Seluruh kehidupan kita di dalam hadiratnya， 活出他的同在之中， 就是我们把一切 所做的都在上帝的凝视之下。 Apapun yang kita lakukan itu semuanya di dalam pandangan Tuhan。 我们知道我们上帝是无所不在的。 Kita tahu Tuhan kita itu maha hadir, omnipresent。 没有一处地方可以脱离 他透彻的凝视。 Tidak ada tempat dimanapun bisa terhindar tidak dari pandangan Tuhan secara menyeluruh。 所以弟兄姐妹们，我鼓励大家要一直在 Korintios， 在上帝的同在里。 Saya mendorong jemaat untuk terus bisa di dalam hadiratnya。 在我们这个困难时刻，让我们更需要 来到上帝的面前寻求他。 Kita lebih butuh kita datang di hadirat Tuhan untuk mencari Tuhan kita。 所以今天我们要领受圣餐， 我们要真正的要带着预备的心。 Kita hari ini mau menerima perjamuan kudus， kita persiapkan hati kita。 我们要带着 纪念的心来领受。 Kita mau datang dengan terus memperingati Tuhan kita， mengingatkan akan karya salibnya， 记得他十字架上的。 让我们来，请大家弟兄姐妹们可以站立起来，我们也做一个祷告。 Saya mengundang jemaat bisa semua bangkit berdiri。 Mari kita akan tundukkan kepala， 让我们来低头祷告。 我们亲爱的父神，我们来到你的面前， 求主耶稣基督， 你来保守我们每个人， 常在神的爱里头， 天天寻求你的道路。 愿神国度降临在我们每一个人当中。 主耶稣基督充满我们每一个信徒， 都能够带着敬拜的心 来到你的面前， 充满着常常被神的话所充满， 你引领我们每一个人的脚步，
使我们每个人也配得来到主耶稣基督的宝座前。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名，我们祷告祈求，相信的大家一起说阿们。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属赐下父神的心，我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。万民
求你。
灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。宣告你国度降临，你旨意成全这地，兴起你所选子民，高举你荣耀的名。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去跑，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，
比你的面。我若张开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导Shalom saudara-saudara, Shalom，亲爱的弟兄姊妹， kita bersyukur kita masih boleh beribadah hari ini. 我们感谢主，因为我们今天还能够聚会。 Nah, masih ingat saudara, kita mau kembali ke pola gereja yang mula-mula. 你还记得吗？我们要回到起初的教会方式。 Gereja yang mula-mula adalah gereja yang membangun tubuh Kristus terus-terusan. 起初的教会是不断建立神的肢体的教会， Sehingga ketika tubuh Kristus terbangun, 所以当神的肢体被建立的时候， maka tubuh Kristus itu boleh berfungsi dan dahsyat sekali. 所以基督的身体就会很有用，很有大的作为。 Nah, karena itu saudara, kita mau terus praktek ibadah yang sejati. 所以弟兄姊妹，我们要不断的去执行这个真诚的崇拜。 Karena itulah gaya hidup di dalam tubuh 弟 Kristus. 兄姊妹，因为这个是在基督里面的一个生活方式。 Nah, bagaimana ibadah yang sejati itu, saudara? 弟兄姊妹，一个真诚的崇拜是怎么样子的呢？ Masih ingat persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. 还记得吗？我们要把我们的身体献上，成为活祭。 Nah, inilah langkah pertama, saudara. 弟兄姊妹，这个是第一个步骤。 Kita mau tinggal di hadiratnya selalu. 我们要不断的住在他的同在里面。 Dimanapun kita berada, kita tinggal di hadirat 不 Tuhan. 管你走到任何的地方，都是在神的同在里面。 Apapun yang kita lakukan di hadirat Tuhan. 不管你做的是什么，都是为了神，也是为在神的面前所做。 Nah, yang kedua, saudara. 那第二， Kalau kita udah mempersembahkan tubuh kita, 如果我们已经把我们的身体献成， Roh Kudus akan ambil alih. 然后圣灵就开始在那里掌权。 Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melakukan pembaharuan pikiran. 圣灵会帮助我们能够心意更新。 Pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Roh Kudus akan tolong kita menyingkirkannya. 以前不正确的思想，圣灵会帮助我们把这些思想都给拿走。 Kalau ada luka-luka, dia akan, saudara, menolong kita untuk mendapat kesembuhan. 如果我们有一些的伤，它会帮助我们把这个给医治好。 Ya, kalau ada pikiran-pikiran yang penuh ketakutan, dia mau mengusir roh ketakutan itu. 如果我们的思想有一些恐惧的地方，它要把我们这些恐惧都给赶走。 Dia boleh menanam firman Tuhan itu di dalam pikiran kita. 然后他把神的话语扎在我们的思想里面。 Nah, ini kita hanya bisa lakukan kalau kita lakukan bersama-sama di dalam tubuh Kristus. 弟兄姊妹，这个如果能够在在基督的身体里面才能够成就。 Di mana kita tolong-menolong untuk saling menyembuhkan. 我们能够互相的帮助，互相的来医治。 Tolong-menolong untuk saling membangun. 我们能够互相的帮助，叫我们能够建立起来。 Nah, inilah poin yang ketiga. 弟兄姊妹，这个是第三点。 Mari kita lakukan ini, saudara. 弟兄姊妹，我们要去做。
Nah, apa tujuannya Tuhan memulihkan kita? 弟兄姊妹，神要恢复我们，到底他的目的是什么呢？ Ada tujuannya, saudara. 原来他有他的目的。 Nah, hari ini, saudara, 弟兄姊妹，今天 kita mau bersama-sama mendengar pengarahan dari Penatua Abalov Industry. 我们要听从我们的 Abalov Industry 长老他们来给我们讲， Apa tujuannya Tuhan memulihkan kita? 到底神要改变我们，他的目的是什么？ Apa yang Dia mau kita fokuskan dalam hidup kita? 他要我们在生命里面，我们的主观是什么？ Mari kita sama-sama saksikan ini, saudara. 弟兄姊妹，我们大家一起来听。 Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami juga berdoa Bapak, di mana sebentar kami para penatua akan memberikan pengarahan. Biar Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada seluruh jemaat. Bapak, terima kasih kami izinkan untuk Engkau mengambil alih seluruhnya dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur kita masih boleh bersama-sama terus mengikuti kegerakan Tuhan yang luar biasa. Nah, bersama-sama dengan saya ada para penatua. Wow, santai hari ini kita ngopi-ngopi nih ya. Ya, jadi saya ingin saudara menikmati di mana penatua-penatua duduk memberikan pengarahan saudara hari ini, sehingga kita tahu kemana kita harus arahkan kegerakan kita ini, saudara. Ya, karena apa, saudara? Masih ingat, saudara, minggu yang lalu kita terus membahas tentang bagaimana kita hidup di dalam tubuh Kristus dengan ibadah yang sejati. Nah, saudara, kita sudah belajar bahwa hidup di dalam tubuh Kristus itu adalah dengan cara kita beribadah sejati. Ya, masih ingat, saudara? Kita connect dengan kepala terus-menerus, hidup di hadiratnya. Kemudian saudara kita saling tolong-menolong dalam pembaharuan pikiran. Ya, dan kita saudaraku mengekspresikan Kristus keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus, saudara. Haleluya. Tahukah saudara, apa yang terjadi sekarang, saudara, adalah sebuah kegerakan. Dan kegerakan ini terus berlanjut, saudara. Nah, kita mau saksikan beberapa kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Tuhan bekerja di kompak-kompak. Tuhan bekerja di komsel-komsel. Mari kita saksikan. Setelah saya praktek ibadah yang sejati setiap hari, saya mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang saya lakukan, terutama ketika saya memuridkan. Suatu ketika saya sedang memuridkan orang yang saya bina, saya dibawa Tuhan untuk berhenti menggunakan pemikiran saya sendiri untuk mengajarkan kepada dia kebenaran. Tetapi Tuhan membawa saya bersama dengan orang yang saya muridkan untuk datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Nah, di sana kami melihat dan mengalami bagaimana Tuhan membukakan kepada kami, Tuhan menyingkapkan kepada orang yang saya muridkan isi pikiran dia, dari trauma-trauma dia, dari ketakutan dia, bahkan pengalaman di masa lalu yang menyakitkan. Sampai dia benar-benar mengalami Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan yang menjamah dia, dan Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan bagi dia. Ya, sejak saya mengerti tentang ibadah yang sejati, tentang bagaimana mempersembahkan tubuh, saya mulai praktek dan saya berdoa setiap pagi. Saya minta Roh Kudus yang dalam diri saya ini yang mengambil alih hidup saya, yang menguasai hidup saya, yang mengendalikan setiap aspek-aspek kehidupan saya. Dan sejak berdoa seperti itu, merasakan banget saya secara spirit, secara kehidupan rohani saya, sesuatu yang berbeda. Saya merasakan Roh Tuhan begitu melekat, begitu dekat dengan jiwa saya, dengan hati saya. Dan waktu menghadapi masalah, menghadapi ujian, merasakan banget Roh Tuhan berbicara sama saya, menyadarkan saya bahwa saya sedang praktek Koramdeo, bahwa saya sedang dipimpin Roh saat-saat ini, bahwa saya lagi membiarkan Roh Kudus yang menguasai hidup saya, jiwa saya. Dan sejak itu saya mulai bisa tenang, bisa menahan diri, dan menahan emosi yang biasanya saya langsung frontal, langsung marah-marah gitu yang tidak baik.
Dan gak hanya itu, saya merasakan hari-hari ini Tuhan berikan saya hikmat, kepekaan yang lebih tajam, khususnya waktu saya melayani orang lain. Tuhan mimpin saya, Tuhan berikan hikmat buat saya, apa yang mesti saya lakukan, apa yang saya mesti jawab mereka, bagaimana saya melayani mereka. Tentang Coram Deo, bermula dari tanggal 19 ketika saya bersama keluarga di dalam mesbah keluarga dan juga dalam ibadah raya. Dan ketika saya mendengar kesaksian Kak Edi Leo, setelah habis ibadah raya, kami melakukan Coram Deo langsung. Kami ada 6 bersama-sama mendoakan, dan iman kami bertumbuh, kepercayaan kami bertumbuh, dan kami melihat kejadian-kejadian luar biasa. Setelah kami melakukan Coram Deo, anak saya yang tadinya tidak bisa bayar untuk uang kuliah 1 semester, untuk ujian TOEFL, salah satu persyaratan untuk menyusun skripsi dan meja hijau, itu terselesaikan hari Senin karena peristiwa karyawan Coram Deo hari Minggu. Kemudian hari Selasa ada lagi beberapa sahabat-sahabat siman kita, teman-teman yang senior, anak saya namanya Jadi, mengkolek sejumlah dana ya cukup untuk 1 kali gaji security. Ada lagi hal-hal yang luar biasa belum berakhir ketika saya berbicara dengan Kak Edi di hari Jumat. Hari Sabtunya teman-temannya Gerakan Mahasiswa Kristen di UKI membeli telur 4 kilo harganya 1,5 juta. Sehingga ketika kejadian ini kami sungguh bersukacita, sungguh percaya bahwa Tuhan itu nyata bagi kami berenam, walaupun kami mengalami kesulitan-kesulitan. Setelah kami melakukan Coram Deo dan mengerti, rasa khawatir kami tidak ada, dan kami berenam, anak-anak kami sungguh bersukacita dan sangat kuat dengan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau saya, setelah banyak mempraktekkan tentang ibadah yang sejati, setiap harinya saya semakin menyadari bahwa hadirat Tuhan itu benar-benar nyata. Bukan cuma satu waktu ketika saya berdoa, ketika saya saat teduh, tapi hadirat Tuhan itu sepanjang harinya saya. Dan ketika saya senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan banyak sekali mengungkapkan setiap pikiran, setiap perasaan yang bukan berasal daripada firman, dimunculkan. Seperti rasa mindernya saya, rasa banyak menyalahkan diri, rasa-rasa setiap paradigma, asumsi yang salah yang bukan berasal daripada firman. Sampai ketika saya menyadari ada cara-cara pikiran perasaan manusia lama saya sedang muncul, saya langsung membawanya kepada terang, saya mengakuinya, dan di sana saya melihat bagaimana Tuhan banyak menyembuhkan dan memberikan kemenangan buat hidup saya. Selain daripada itu, saya juga setiap harinya menjadi semakin mengasihi tubuh Kristus. Saya merasa bahwa ya ketika saya connect dengan Kristus yang adalah kepala, setiap harinya saya akan menjadi semakin mengasihi saudara seperjalanan saya yang adalah anggota dari tubuh Kristus. So hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita semakin lagi mempraktekkan ibadah yang sejati ini. Supaya ini bukan lagi jadi suatu program, tapi jadi gaya hidup yang bahkan seringkali memerdekakan setiap kita. Demikian, terima kasih. Oh, kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Dan ini sudah dirasakan oleh jemaat di area-area, dan mereka waktu mereka menjalankan ibadah yang sejati itu, mereka betul-betul dilawat Tuhan. Dan banyak di area-area yang mengalami seperti itu. Masih banyak lagi. Ada yang hubungan suami istri dipulihkan. Ada yang hubungan mama dan anak dipulihkan. Oleh karena mereka menjalankan ibadah yang sejati itu. Jadi mari saya ajak untuk setiap kita jemaat Tuhan. Ayo kita terus jadikan ini gaya hidup untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat tadi, disaksikan bahkan beberapa minggu sebelumnya, kalau saudara mengikuti ibadah-ibadah kita, saudara, sebenarnya ini adalah sebuah bukti di mana Tuhan menyertai kita. Saudara ingat 5 tahun yang lalu tepatnya, di mana penatua mulai menyampaikan kepada saudara tentang bahwa kita ini rumah Tuhan dan kita ini harus membangun rumah Tuhan. Saudara, mungkin pada waktu itu saudara banyak yang bingung, tidak mengerti. Tapi dengan berjalannya waktu, kami bisa merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dari tahun demi tahun, saudara. Dan ternyata di
tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19, saudara, yang tidak pernah kami pikirkan, justru ini cara Tuhan untuk membawa kita semua masuk ke dalam agendanya Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi ini adalah sebuah bukti bahwa ketika kita membiarkan, mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, bagaimana kompak-kompak saudara yang seperti kita saksikan dalam beberapa minggu yang lalu, bahkan tadi pun kita saksikan saudara, bahwa Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh nyata di dalam komunitas-komunitas kita. Oleh karena itu saudara, mari, ini baru awal saudara. Ingat saudara, ini baru awal. Jadi masih panjang yang akan kita kerjakan saudara. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kompak-kompak yang ada untuk terus semangat. Ya, untuk terus mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ini bukan pekerjaan manusia saudara. Ya, ini bukan pekerjaan manusia. Ini sepenuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita ini cuma alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Karena ingat saudara, pusat solusi ada di rumah Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya melihat dan mendengar apa yang selama ini terjadi. Saya ingin mengajak seluruh pemimpin-pemimpin dari Fasel, Korsel, Korta, Korwil, bahkan penatua-penatua. Kita harus memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita tubuhnya. Saudara, kita harus melihat, saudara. Sebenarnya sekarang tiang awan, tiang apinya Tuhan itu sampai di mana ini? Ini sedang bergerak. Saudara, hati-hati telah dijamah oleh Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan. Tadi dikatakan hubungan pasangan-pasangan, bahkan anak sama orang tua dan anak. Semua saudara banyak sekali yang telah mengalami ini saudara. Pemulihan-pemulihan ini. Sesungguhnya untuk apa saudara? Saudara harus tahu. Saudara disembuhkan, saudara dipulihkan. Tuhan sedang persiapkan saudara. Untuk apa? Menjadi batu-batu hidup yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan untuk bangsa-bangsa saudara. Dengar saudara, kompak-kompak. Ini targetnya adalah membangun, melahirkan komunitas kerajaan Allah. Inilah pos kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya fokus kita ke sana saudara. Ya, mungkin ada banyak juga di antara saudara yang belum mengalami. Tapi ingat, ketika saudara mengalami, ada target yang Tuhan hendak berikan, hendak curahkan melalui kita, saudara. Itulah sebabnya, mari siapkan setiap saudara. Terus ketika saudara dipulihkan di dalam komunitas yang sepakat ini, saudara harus saling menolong, saling menyembuhkan, saling mendoakan, saling melayani saudara, saling terikat satu dengan yang lain. Dan ketika kompak-kompak ini mulai bergerak saudara, maka Tuhan akan pimpin saudara untuk menemukan batu-batu hidup yang lain. Amin. Dan disitulah saudara, komunitas kerajaan akan lahir. Dan komunitas kerajaan ini bagaikan taman Tuhan yang ditanam di mana saudara berada. Nah, taman-taman ini akan banyak saudara. Taman ini bukan besar, tetapi banyak. Bahkan taman ini saya yakin sekali akan memenuhi bumi ini. Amin. Itulah sebabnya saudara, saya mau saudara benar-benar melihat apa yang sekarang sedang terjadi. Ketika ini bergulir, ketika kegerakan ini mulai bergerak, saya semakin diteguhkan saudara. Kerajaan iblis sungguh-sungguh sekarang ini merasa terganggu. Kerajaan iblis sudah merasakan kerajaannya terancam saudara. Ya, saya mendengar ada beberapa tantangan, ya ada tekanan-tekanan, tapi saya mau kuatkan saudara. Roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Itulah sebabnya saudara jangan takut. Saya mau encourage saudara. Pekerjaan Tuhan lewat kita masih besar saudara. Kita nggak berhenti saudara. Hanya mengalami pemulihan. Ya, pemulihan akan terus berlangsung terus.
Tapi komunitas kerajaan harus dibangun. Amin. Dan yang membangun adalah Yesus bersama dengan kita. Amin. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara. Yesaya pasal 60. Saya akan bacakan untuk saudara. Di dalam Yesaya pasal 60, saudara. Wow, kita akan mengalami ini. Dan sebenarnya ini sebentar lagi kita alami dan telah datang, saudara. Ya, Yesaya pasal 60 dimulai dari ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, terang Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mu di sini, saudara, tubuhnya Tuhan. Yes. Ya. Mu di sini bukan hanya pribadi, saudara. Ya. Ya, terangmu ini terang tubuhnya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mengapa kita membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan? Di ayat yang ke-7, saya langsung saja, saudara, dahsyat sekali. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan perhatikan kalimat terakhir ini. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Yeah. Amin. Amin. Saudara, Yesaya 2 sebentar lagi digenapi. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, hai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, angkatlah wajahmu, rajamu telah datang. Itulah sebabnya, saudara, saya mau saudara benar-benar terus membangun manusia roh. Setiap pribadi kita harus terus membangun manusia roh. Kita kalahkan daging kita, saudara. Karena musuh dalam selimut, musuh yang menghalangi Yesus menyelesaikan misi Bapa, bisa-bisa dari kedagingan kita. Ya. Itulah sebabnya, saudara, Yeskel pasal 36 ayat yang ke-27. Saudara, ini dahsyat sekali, ya. Yeskel 36 ayat 27 berkata begini. Rohku, Tuhan bilang, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara, sebenarnya ketika saudara mengalami kesembuhan pemulihan, saya mau katakan kepada saudara, saudara adalah orang-orang yang memang terbukti, terpilih. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Yes. Roh Kudus sudah ada di dalam saudara, dan Roh Kudus akan pimpin saudara untuk saudara hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Berpegang kepada peraturan-peraturannya, firman Tuhan, dan melakukannya. Saudara, perhatikan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap batu-batu hidup akan hidup sebagai pelaku firman. Dan di dalam komunitas kerajaan Allah, inilah Yesus akan membawa kerajaannya di dalam komunitas kerajaannya ini. Di bumi ini, saudara. Nah, itulah sebabnya di dalam kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah, itu yang dibawa apanya? Membawa kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, maksudnya apa, saudara? Maksudnya, komunitas kerajaan ini akan membawa budaya kerajaan Allah. Cara hidup kerajaan Allah. Gaya hidup warga kerajaan Allah. Gaya hidupnya apa? Saling mengasihi. Ya. Ya. Saudara lihat, dunia tidak ada. Dunia tidak bisa membangun gaya hidup ini. Makanya Yesus memberikan perintah yang baru. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saudara, kita akan genapi di dalam komunitas kerajaan Allah. Amin. Ketika saudara mulai mengalami kesembuhan, pemulihan, dengar baik-baik. Saudara harus mulai dipimpin oleh Roh Kudus yang di dalam saudara. Nggak cukup hanya mengalami kesembuhan, pemulihan. Roh Kudus akan pimpin saudara untuk memperhatikan saudaramu.
Roh Kudus akan pimpin saudara untuk mengasihi saudara-saudaramu. Bahkan standar Yesus. Ya, standar Yesus adalah saudara bisa mengasihi musuh saudara. Wow, ini hanya bisa dilakukan oleh warga kerajaan Allah di komunitas kerajaan Allah inilah. Jadi sekali lagi saudara, kompak-kompak yang sudah dibangun dan mengalami kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan ini harus benar-benar mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Saudara harus benar-benar saling mengasihi. Saudara hidup di dalam firman Tuhan. Saudara hidup dipimpin oleh hukum-hukum kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Saudara menyerahkan diri saudara, bukan dipimpin oleh daging kita, oleh ego kita. Sebab itu musuh kita, saudara. Ya, semua kita, seluruh jemaat, pemimpin, bahkan penatua, saudara, kami harus memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menyembuhkan, dan inilah yang akan dilihat oleh dunia sekeliling kita. Sehingga dunia sekeliling kita, mereka akan merasa heran, ini komunitas apa ini? Dan mereka akan ingin sekali bergabung. Mereka ingin sekali melihat ada apa di komunitas ini. Dan seluruh persoalan-persoalan mereka, nanti mereka akan menerima jalan keluar solusi ketika mereka datang ke komunitas kerajaan Allah ini. Ke rumah Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara, jadikan setiap saudara batu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saudara melakukan gaya hidup warga kerajaan Allah. Ya, keluarga-keluarga dipulihkan, bagaimana orang tua mendidik anak di jalan-jalan Tuhan, anak-anak menjadi kesukaan Tuhan dan kesukaan sesamanya. Mereka saling mengasihi dan ini tidak akan pernah ada di dunia ini. Hanya di komunitas kerajaan Allah. Maka apa yang ada di dalam surga itu benar-benar nyata di dalam komunitas ini. Dan dunia akan melihat. Sekali lagi, dunia akan melihat. Makanya jangan heran kalau bangsa-bangsa berduyun-duyun. Datang ke rumah Tuhan. Datang kepada terang tubuhnya Tuhan ini. Ingat, itulah sebabnya tubuh Kristus, tubuhnya, rumahnya, kita bangun. Fokus kita hanya itu, saudara. Ya, jadi ke depannya, ingat saudara, pekerjaan kita masih banyak dan besar sekali. Dan ini sangat menggairahkan saudara. Inilah kehidupan yang layak untuk dihidupi. Jangan monoton, saudara. Jangan saudara dikalahkan oleh persoalan saudara. Ya, biarlah saudara lebih fokus kepada persoalan kerajaan Allah. Amin. Wow. Saya bergairah sekali. Ya, puji Tuhan, dan itu yang sementara saya berikan, ya, step by step saya akan mau mengajak setiap saudara melihat visi ini. Komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku bangsa dan mercusuar bagi tubuh Kristus. Saya melihat tubuh Kristus akan mulai bergerak. Bahkan tubuh Kristus sedunia ini, saudara, akan bergerak karena Roh Kudusnya sama. Roh Kudus akan mulai bergerak lewat tubuhnya ini untuk dunia ini. Kerajaan surga harus datang di bumi ini. Haleluya. Wow, saudara, saya percaya saudara menangkap apa yang tadi pesan dari Pak Lukas, ya. Ini adalah satu arahan untuk kita semua. Jadi biar saudara nanti setelah ibadah ini diskusikan dan renungkan bersama-sama. Dan saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Jadi mari saudara juga siapkan roti, anggur yang sudah disiapkan. Ya, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, mari kita sama-sama persiapkan roti yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Kita pegang di tangan kanan kita, saudara. Kita mau sama-sama merenungkan betapa besarnya, saudara, kasih Tuhan kepada kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena korban-Mu di kayu salib Tuhan. Amin. Kau rela menyerahkan tubuh-Mu Tuhan,
yang boleh Tuhan diberikan kepada kami sebagai korban tebusan Tuhan. Amin. Oleh karena Engkau menyerahkan tubuh-Mu lah Tuhan, kami boleh Tuhan ditebus dari dosa, dari kebinasaan yang selama-lamanya, dari maut, dari kutuk. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah, supaya Tuhan, kami boleh Tuhan disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau makan ini Tuhan, kami mau Tuhan memeriksa hati kami. Kami tidak mau Tuhan menyimpan kepahitan. Kalau ada kepahitan Tuhan di hati kami terhadap saudara kami, biarlah hari ini kami mau Tuhan mengampuni orang itu Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan makan dengan memperingati apa yang Kau lakukan untuk kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita terima roti ini Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita buka cawan ini saudara. Dan kita mau mengingat Yesus bilang, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi engkau. Tuhan, kami mau bersyukur untuk darah-Mu Tuhan yang mahal. Kami tidak bisa menghapuskan dosa kami dengan apapun Tuhan. Tidak bisa dengan berbuat baik, dengan usaha manusia. Tapi hanya karena Engkau Tuhan menumpahkan darah-Mu, dosa kami boleh diampuni Tuhan. Amin. Walaupun dosa kami seperti merah kirmisi, Engkau jadikan putih seperti salju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima Tuhan pengampunan-Mu di kayu salib untuk semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, mari kita terima anggur ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu, untuk Tuhan tubuh-Mu yang 2000 tahun yang lalu sudah diberikan. Dan hari ini dengan iman, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima Tuhan berkat-berkat dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saudara, jangan lupa saudara, ya, setelah selesai ibadah ini, ya, masih ada pengajaran ya tentang ibadah sejati. Saudara terus saksikan, belajar lebih dalam lagi. Tiap minggu kita akan terus praktekkan ibadah sejati sebagai gaya hidup. Karena itu nanti ya kita akan bisa membangun rumah Tuhan seperti yang Pak Lukas tadi sampaikan. Nah, saudara-saudara juga jangan lupa, selesai ibadah ini kita diskusikan apa yang kita dapat dalam ibadah equipping ini, supaya kita praktekkan langsung saudara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Biar Engkau Allah Tuhan terus peduli dengan bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan bangsa kami terpuruk Tuhan. Jangan biarkan Tuhan bangsa kami terus menderita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Biar Engkau ya sendiri akan mengangkat Tuhan masalah-masalah yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dan biar Engkau Allah juga terus memberkati Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh pemimpin bangsa ini dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam tangan perlindungan-Mu. Biar Engkau Allah terus juga memberikan hikmat pada pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, staf menteri Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Kau juga memberikan hikmat pada mereka. Supaya mereka semua bisa Tuhan mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Papa, kami serahkan Indonesia semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Khususnya yang beribadah di Abba Life Industry Tuhan.
Biar Engkau Allah Tuhan juga menilik setiap mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Mereka banyak yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka banyak yang membutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Penghiburan yang daripadamu Tuhan. Karena mereka sekarang ini Tuhan, banyak yang sedang kesulitan Tuhan untuk menghadapi situasi COVID seperti ini Bapak. Biar Engkau Allah juga memberkati Tuhan dengan berkelimpahan Tuhan untuk umat-Mu Bapak. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu juga terus ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Bapak, kami juga minta Tuhan, bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang sekarang mungkin sedang sakit Bapak. Biar Engkau Allah juga menjamah mereka Tuhan. Karena kami percaya, tidak kurang panjang tangan-Mu Tuhan untuk melawat, untuk menjamah mereka. Dan hamba-Mu juga percaya Tuhan, kuasa firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Jika Engkau dahulu Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit, saat ini juga Tuhan, kuasa itu masih berlaku Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, lawat mereka Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan yang Kau berikan pada umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati umat-Mu yang selama ini telah memberikan sebagian hartanya Tuhan. Untuk dipersembahkan Tuhan. Untuk perlebaran kerajaan-Mu. Biar Engkau Allah memberkati mereka Tuhan. Berkati usaha mereka, bisnis mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah menjadi berhasil Tuhan. Oleh karena nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau terus yang ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kau terus yang akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau pakai sebagai alat-Mu. Untuk terus memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk itu semuanya Bapak. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, kedangkan tangan Bapak Ibu semuanya. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Terimalah berkat besar itu dan pengutusan dari Allah Bapa. Kerjakan itu semuanya di dalam nama Yesus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin.